吉普兄弟，你没事吧？快来人！名扬天下！什么玩意儿？扬天下！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria dalam menjalani weekend kalian ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan membahas Donghua berjudul Wuying San Qiandao episode 51. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 51 diawali dengan beberapa orang yang melakukan tantangan kepada murid-murid dari wilayah Daozong. Sontak hal ini membuat Su Wuzhou kaget dan bertanya kepada Geng Yong kenapa begitu banyak orang yang hendak menantang mereka. Geng Yong pun menjelaskan kalau orang-orang ini berasal dari geng-geng kecil yang ada di dalam kota warisan. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, dia juga menyebutkan hal ini memang sudah lumrah terjadi, di mana orang-orang tersebut selalu saja mencari ketenaran dengan mencoba untuk menantang murid-murid wilayah Daozong. 耿友师兄，这些人，他们呢，便前来挑战。 Diketahui jika mereka berhasil menang nanti, maka namanya akan terkenal karena berhasil mengalahkan murid wilayah Daozong yang merupakan sekte Taoism nomor 1 di seluruh wilayah. Wudi sendiri kelihatan cukup emosional dan meminta agar Geng Yong mengizinkan dia untuk menghajar beberapa orang tersebut agar kelak mereka tidak berani mengganggu kediaman murid wilayah Daozong di kota warisan lagi. Geng Yong sendiri kelihatan melarang Wudi karena ya jika murid-murid dari wilayah Daozong ketahuan menindas orang-orang, maka hal tersebut sama saja akan merusak reputasi sekte mereka. Geng Yong juga menyarankan agar mereka semua fokus untuk beristirahat saja dan jangan mengurusi orang-orang yang tidak jelas itu. Geng Yong juga meminta juniornya bernama Galfeng untuk meladeni orang-orang tersebut dan mengusir mereka dari tempat ini. 才有恃无恐啊！看似来自不同门派。是耿师兄。Di saat Galfeng hendak meladeni semua penantang, tiba-tiba saja kakek tongkat menawarkan diri agar dia saja yang melawan Galfeng. Dia juga kelihatan ngebacot sesuatu dan entah apa itu ya, Mimin juga nggak paham guys. Sontak kelakuan dari si kakek tongkat ini membuat semua murid dari wilayah Daozong terkaget-kaget. Namun siapa yang menyangka si kakek tongkat ini punya kemampuan yang cukup bagus untuk melawan Galfeng. Terlihat dari beberapa gerakan, dia mampu untuk merepotkan Galfeng dengan kemampuan tongkatnya. Namun ada satu hal yang licik, di mana kakek tongkat menggunakan asap beracun untuk mengalahkan Galfeng di dalam pertarungan kali ini. Bahkan di sini senjata yang si kakek gunakan untuk melukai Galfeng ternyata sudah mempunyai racun. Galfeng pun terlihat langsung sempoyongan dan jatuh pingsan, namun cukup beruntung Wudi membawa pil obat yang bisa membuang semua racun di dalam tubuh. Si kakek tongkat yang berhasil mengalahkan Galfeng kelihatan sangat bahagia karena namanya sebentar lagi pasti akan dikenal orang-orang karena berhasil mengalahkan murid dari wilayah Daozong yang cukup terkenal. Mendapati momen ini pun Wudi terlihat cukup emosional serta mengutuk cara curang yang dilakukan oleh si kakek tongkat ketika melawan Galfeng.
Si kakek tongkat sendiri hanya tertawa saja sembari berbicara kalau Woody tidak senang, maka dia bisa mencoba untuk melawannya saja. Dan yap, tantangan dari si kakek langsung hendak dijabanin oleh Woody yang kelihatan sudah kehilangan kesabaran. Namun lagi dan lagi Geng Yong terlihat mencoba untuk menghentikan Woody karena dia menganggap si kakek tongkat hanya berusaha untuk memprovokasi mereka dengan tujuan membuat nama baik wilayah Dozong menjadi hancur. Woody sendiri merasa kalau dia sesekali harus memberi pelajaran kepada orang-orang tersebut di mana mereka akan terus mengganggu jika belum kena batunya. Akan tetapi tetap saja Geng Yong berkeras meyakinkan Woody untuk tidak meladeni orang-orang tersebut dan meminta Woody untuk lebih bersabar. 怎能任凭这些人欺负呀？更经不起别人说三道四，逃落了有心之人的口实。这些家伙太气人了！ Dan eng Bang MC kita Lord Suwujo akhirnya turun tangan dengan menerima tantangan yang diberikan oleh si kakek tongkat. 我去处理。这事事关道宗名誉。 Bang MC juga meminta Geng Yong untuk tidak khawatir karena dia punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan gaya berjalannya yang cukup tengil, Bang MC berpikir berani-beraninya orang ini mencoba untuk mempermalukan wilayah Dozong. Kali ini dia berniat untuk mempermalukan balik orang-orang tersebut. Sambil menghadap si kakek tongkat, Suwujo memperkenalkan diri kalau dia adalah seorang murid tukang dari wilayah Dozong. Sontak hal ini pun membuat si kakek dan beberapa rekannya kaget, di mana ternyata mereka hanya akan menghadapi murid tukang saja kali ini. Si kakek kemudian menyiapkan senjata shuriken guna melakukan serangan pertama kepada Bang MC kita. Namun belum sempat melemparkan shuriken tersebut, Suwujo dengan sangat cepat langsung menghajar si kakek hingga dia terkapar di atas tanah. 名扬天下！什么玩意儿？扬天下！ Bahkan di sini terlihat kalau si kakek tongkat banyak sekali menyembunyikan senjata beracun di dalam tubuhnya yang selama ini sudah dia siapkan untuk melawan murid-murid dari wilayah Dozong. Jika di antara kalian masih ada yang tidak takut mati, maka hadapilah aku, ucap Bang MC di hadapan para penantang. Ucapan Suwujo ini sontak membuat para penantang sangat kaget, di mana mereka tidak menyangka kalau murid dari wilayah Dozong bisa bertindak kejam saat bertarung dengan kakek tongkat, yang mana mereka mengetahui selama ini wilayah Dozong adalah sekte dengan kebajikan dan menjadi teladan bagi wilayah-wilayah lainnya. 只奉行点到为止吗？对付我们这些天下英才呀！道宗弟子们假装看不见。 Suwujo kemudian berucap kalau para penantang adalah seorang pengecut karena mereka berani mempermalukan murid-murid Dozong dengan kejam, tapi mereka merasa paling tersakiti jika seorang murid Dozong bertindak kasar. Selain itu, jika memang seorang ahli bela diri melakukan tantangan, mereka harus siap dengan segala resiko yang ditimbulkan akibat tantangan tersebut. Terlebih lagi, Bang MC menyebutkan kalau para penantang di hadapannya sangat tidak layak menjadi seorang ahli bela diri jika mempunyai mental seperti itu. Semua ucapan yang dikeluarkan oleh Suwujo tentu saja membuat Geng Yong khawatir di mana hal tersebut akan merusak reputasi dari wilayah Dozong mereka. Akan tetapi di sini Swan Wei kelihatan mencoba untuk meyakinkan Geng Yong kalau Suwujo sudah punya pengaturan sendiri tentang masalah ini, jadi mereka hanya perlu melihat saja. Lagi pula sebelumnya si kakek tongkat sudah bersikap licik dengan menggunakan racun untuk melawan Galfeng, jadi jika dia dihajar habis-habisan oleh Suwujo maka itu adalah sebuah hal yang wajar. 那些人毒害道宗弟子，咱们没必要害怕。我道宗名誉恐怕就…… Begitu pula dengan Woody yang meminta Geng Yong untuk tidak perlu khawatir, di mana reputasi dari Suwujo sudah terkenal dan jelas tidak akan membuat nama baik dari wilayah Dozong menjadi rusak. 定不会让我道宗名誉受损的。鼠子猖狂！道宗身为道门领袖，
Di saat yang sama, salah seorang penantang masih memprotes semua yang dilakukan oleh Bang MC kepada kakek tongkat. Dia menganggap kalau wilayah Daozong adalah percontohan dari sekte-sekte lain, jadi tidak bisa bertindak kejam kepada mereka. Omong kosong, jadi kau datang ke sini untuk menantang atau berdebat. Jika datang jauh-jauh hanya untuk berdebat saja, mendingan kalian pergi sekarang juga dari tempat ini, ucap Bang MC kita di hadapan semua penantang. 你是来挑战的还是来吵架的？我不想和怂包废话。你 Sontak ucapan dari Su Wujo ini membuat salah seorang penantang menjadi kesal dan langsung menghunuskan pedangnya. 就讨一个公道，虚张声势。 Dia juga sangat yakin akan bisa mengalahkan Bang MC karena ya sedari awal Bang MC kita ini hanya menggertak saja. 今天注定我元大法。 Jika dia bisa mengalahkan Su Wujo, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi terkenal di sekitaran kota warisan. Langkah kaki yang lemah, memegang pedang saja tidak beraturan, pecundang apalagi yang mencoba untuk menyerangku kali ini, ucap Su Wujo yang paham kalau para penantang ini hanyalah sekumpulan pecundang. 脚步虚浮，岂得平时贪恋酒色的废物？ Dengan hanya menggunakan dua jarinya saja, Bang MC kita ini berhasil menahan serangan pedang yang digunakan oleh salah seorang penantang. Su Wujo pun kemudian berkata, hanya dengan kedua jariku saja sudah cukup untuk mengalahkan orang sepertimu. 你是吃软饭的吗？ Tertahannya serangan tersebut tentu saja membuat beberapa rekan dari seorang penantang terkaget-kaget, di mana mereka tidak menyangka kalau murid tukang seperti Su Wujo bisa sekuat ini. Dan yap, pada akhirnya Su Wujo mematahkan pedang si penantang dengan kedua jarinya, sekaligus memberikan tendangan penghantar tidur kepada si penantang. Tertidurnya si penantang oleh Bang MC kita sekaligus menutup episode 51 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you tomorrow.